warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan umur kita, usia kita kepada Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman sentausa, dalam keadaan di atas hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Ramadan di dalamnya dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya para syaitan dibelenggu dan diikat sehingga tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa. Bulan yang setiap malam Allah Subhanahu wa taala memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya yang dikehendaki dari api neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ramadan, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan yang setiap hari ada suara-suara memanggil dari atas langit, ya baghiyal khair, wahai hamba-hamba yang gemar berbuat baik, aqbil, terima dan beramalah di bulan tersebut. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang suka berbuat buruk, berhenti dari perbuatan-perbuatan itu. Bulan yang di dalamnya doa-doa hamba-hamba Allah yang berdoa, doanya terangkat ke atas langit karena pintu-pintu langit terbuka. Artinya doa-doa orang yang berpuasa di dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan keutamaan-keutamaan lain, ya, keutamaan-keutamaan lain yang Allah dan Rasulnya sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini. Maka para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung, nikmat yang besar ini. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat ini adalah kita bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh, khususnya amalan-amalan yang dikhususkan untuk lebih digiatkan lagi di bulan Ramadan ini adalah pertama jelas adalah puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan, dan itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kemudian juga membaca Al-Qur'anul Karim, ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an Al-Karim karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan ini. Kemudian juga sedekah, ya, kemudian istighfar dan amalan-amalan lain termasuk adalah qiyamul lail atau salat tarawih. Maka kita perbanyak, ya, amalan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini dengan banyak beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kekuatan untuk bisa banyak beramal saleh di bulan yang penuh dengan barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian rutin kita dalam materi fikih dalam kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz. Pembahasan kita di pertemuan yang lalu adalah salat sunnah, yaitu qiyamul lail, kemudian salatul awabin atau salat duha, kemudian salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu walhamdulillah sudah kita bahas, jelaskan di pertemuan yang lalu. Tapi kita lanjutkan salat sunnah berikutnya, yaitu salatul istikharah. Salat istikharah. Salat istikharah. Salat istikharah itu ya minta pilihan, ya, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang akan kita kerjakan dari pekerjaan-pekerjaan besar, ya, pekerjaan-pekerjaan besar atau pekerjaan-pekerjaan yang penting. Ya, minta petunjuk Allah, minta hidayah kepada Allah, petunjuk kepada Allah, pilihan kepada Allah agar diberikan kebaikan, diberikan keberkahan dari apa-apa yang akan kita lakukan dari amalan-amalan penting tersebut, yaitu salat istikharah. Dan insya Allah masalah ini tidak asing lah buat antum. Suka kan sering sholat istikharah? Atau enggak? Oh, kalau enggak sama sekali berarti enggak ada masalah antum, Masya Allah. Lancar terus nih usaha antum, pekerjaan. Oh iya, mau ngerjain gimana ini ya gitu. Nah, ini penting banget ya, penting sekali ini. Karena apa? Karena sholat ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, doanya pun diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sholat istikharah ini penting banget ya, penting sekali. Menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada yang mengetahui kebaikan apa yang kita lakukan dari pekerjaan penting tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, akhi fillah azani Allah wa iyyakum, kita baca apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala. Beliau berkata,
yustahabbu likulli man hamma bi amrin ay yastakhirallaha ta'ala fih. Artinya salat ini dianjurkan bagi setiap orang yang hendak mengerjakan urusan-urusan penting. Kemudian mereka memohon kepada Allah agar memilihkan yang terbaik untuk mereka. Ya, memilihkan yang terbaik untuk mereka. Nah, semua kebaikan di tangan Allah, semua kebaikan di tangan Allah. Kita tidak tahu ya, itu baik atau tidak. Kecuali yang sudah jelas-jelas itu baik. Makanya terkadang kita merasakan urusan itu baik, tetapi ternyata di sisi Allah tidak baik. Sebagaimana firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takuna an takrahu syai'an, dan terkadang apa-apa yang kalian tidak sukai ternyata itu baik bagi kalian. Apa-apa yang kelihatannya kalian itu tidak suka, ya tidak suka, itu baik bagi kalian gitu loh. Dan terkadang apa-apa yang engkau senangi belum tentu itu baik bagi kalian, dan itu buruk bagi kalian. Makanya ketika akan mengerjakan urusan-urusan penting tadi, kita perlu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan dari pekerjaan kita itu. Ya, kebaikan. Dan kalau kita sudah salat istikharah, sudah doa, ya sudah kita serahkan urusannya kepada Allah. Jadi kalau sudah sholat, sudah doa istikharah, dia sudah kita serahkan seluruhnya urusan ini kepada Allah. Menunggu putusan Allah, menunggu pilihan Allah, menunggu petunjuk Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main, kayaknya. Ya enggak, itu bukan istikharah namanya. Berarti itu masih mengedepankan keinginan hawa nafsu kita gitu kan. Makanya kalau sudah Allah putuskan lanjutkan atau jangan lanjutkan, ya sudah kerjakan itu. Meskipun kadang-kadang itu kita ngerasa apa? Kok gitu sih? Nah kan gitu ya. Bener nggak sih? Kayaknya apa ini? Kan begitu kan? Nggak boleh seperti itu. Kalau sudah istikharah, sudah doa, serahkan semuanya kepada Allah. Meskipun kadang-kadang pilihan Allah itu menurut kita kelihatannya itu nggak bagus gitu loh, nggak baik, nggak tepat gitu loh. Ya sudah, kerjakan, Bismillah, lanjutkan. Kalau itu sudah menjadi pilihan Allah dan itulah yang terbaik. Makanya tidak boleh bermain-main gitu ya. Kayaknya enggak dah, kayaknya enggak tepat, dan enggak boleh seperti itu. Sudah harus serahkan semuanya kepada Allah Rabbal Alamin. Karena terkadang kita melihat itu baik ternyata buruk. Terkadang kita melihat itu buruk ternyata baik. Dan setiap pilihan Allah pasti baik. Baik ya. Dalilnya mana? Dalilnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut, yaitu hadis Jabir, hadis yang masyhur yang sering kita dengar ya, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, langsung kita baca dulu ya, kita baca hadis Jabir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha.
kasurati minal Quran, kasurati minal Quran. Nabi SAW pernah mengajarkan kami istikharah dalam semua urusan khususnya urusan penting. Sebagaimana beliau ajarkan kami surat Al-Quran. Berarti istikharah ini penting banget gitu loh. Penting banget. Sampai kata Jabir radhiyallahu anhu, seperti beliau mengajarkan kami Al-Quranul Karim. Setiap hari Nabi SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Setiap saat Nabi SAW mengajarkan mereka para sahabat Al-Quranul Karim. Dan seperti itu beliau mengajarkan istikharah, doa istikharah dan sholat istikharah. Berarti sekali lagi akhi, ini masalah penting sekali. Ya, masalah penting sekali untuk kebaikan kita dunia dan akhirat kita. Baik, kita lanjutkan. Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Apabila seorang di antara kamu hendak mengerjakan suatu perkara penting, hendaklah ia salat 2 rakaat yang selain fardu. Berarti salat sunnah. Salat sunnah. Taib. Salat ini namanya salat istikharah ya. Salat istikharah berarti hukumnya sunnah. Kapan dikerjakan? Waktunya kapan? Bebas kapan saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Dan dulu sudah kita sebutkan, jelaskan waktu-waktu yang terlarang. Insya Allah boleh meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Kenapa? Karena sholat istikharah ini min dzawatil asbab, sholat yang memiliki sebab. Berarti boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam banget, boleh pagi banget. Tetapi wallahu alam, yang afdol, yang lebih serak ya, lebih khusyuk, lebih tenang tentu dikerjakan di waktu malam. Nah, malam itu wallahu alam waktu yang mungkin lebih hati itu lebih khusyuk ya, dan urusan dunia sudah selesai ya, urusan dunia, urusan nyuci, urusan masak, urusan bisnis dan yang lainnya udah selesai semua, sehingga fokus di malam itu untuk beribadah kepada Allah, konsentrasi, khusyuk. Maka itulah wallahu a'lam waktu yang lebih pas begitu ya, lebih pas karena lebih konsentrasi dan lebih khusyuk. Meskipun di waktu siang juga tidak apa-apa. Nah itu ya, ini untuk waktu sholat istikharah. Kemudian kita lanjutkan. Thumma yaqul, kemudian ucapkanlah, kemudian berdoalah. Nah ini namanya doa istikharah. Tayyib, doa ini dibaca kapan? Setelah sholat atau dalam sholat? Nah para ulama juga berpendapat ada yang dalam sholat, berarti dalam sujud bisa. Dalam sujud bisa. Setelah sholat ya bisa juga. Bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Berarti kalau di dalam sholat angkat tangan enggak? Ketika sujud ya enggak lah, ketika sujud enggak boleh lah angkat tangan ya. Berarti kalau di luar sholat baru angkat tangan. Dan itulah yang lebih utama ya, lebih utama. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi ajili amri wa ajili faqdirhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi
wa aqibati amri au qala fi ajili amri wa ajilih fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi qala wa yusammi hajatahu. Panjang ya? Kalau nggak hafal gimana? Bisa dibaca ya? Ya monggo, kalau dibaca juga tidak apa-apa. Tapi hafal itu lebih bagus, lebih konsentrasi dan lebih fokus dan lebih khusyuk. Beda lah kalau sambil baca sama hafal, beda ya. Ya kayak kita nih ya sholat malam ya, sholat tarawih, baca boleh nggak? Ya boleh kan gitu. Tapi kan beda rasanya dengan hafal. Yang baca imamnya juga lebih khusyuk dan lebih konsentrasi ya, lebih fokus ketika di luar kepala, di luar kepala, di apalan gitu ya. Tapi kalau membaca ya nggak konsentrasi, dia akan fokus ke bacaannya tersebut. Dan yang mendengar pun demikian akan beda kan ya. Makmum ngerasa nggak imamnya ini hafal atau baca gitu? Beda ya. Makmumnya juga ngerasain beda itu. Nah begitu juga doa-doa seperti ini, meskipun dibaca juga tidak masalah insyaallah, tapi hafal lebih bagus. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku minta Engkau pilihkan yang baik dengan pengetahuanmu, dan aku minta kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu, dan aku minta kepadamu karuniamu yang luas, karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkaulah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Di antara perkara gaib adalah perkara-perkara yang akan datang, termasuk apa yang akan kita kerjakan. Itu perkara gaib. Nanti saja nih setelah kajian kita ini, apa yang akan kita lakukan itu perkara gaib. Nasib kita seperti apa itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Apalagi pekerjaan-pekerjaan besar nanti yang di benak kita itu, nanti saya begini, begitu. Yang mengetahui kebaikan dan keburukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perkara gaib, perkara yang akan datang. Baik, kita lanjutkan. Ya Allah, kalau Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, buat agamaku, kehidupanku, dan buat hari kesudahanku, atau ia mengucapkan baik dalam urusan dunia maupun akhirat, maka berikanlah dia kepadaku. Mudahkanlah bagiku untuk itu. Jika Engkau sudah mengetahui bahwa urusan ini tidak baik bagiku, buat agamaku dan penghidupanku dan hari penghabisanku, atau ia mengucapkan baik dalam urusan yang segera maupun yang tidak, maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya, dan tentukan kepadaku kebaikan itu, walau dimanapun adanya. Kemudian jadikanlah aku orang yang ridha kepada pemberian itu. Ya. Kemudian jadikanlah aku orang yang ridha kepada pemberian itu. Kemudian menyebutkan kebutuhannya. Kebutuhan apa? Berangkat atau enggak, kerja di sini atau tidak, kuliah di sana atau tidak, jurusan ini atau tidak, mondok atau enggak, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang akan kita lakukan, dan itu menurut kita itu penting ya, menurut kita itu penting. Setelah itu ya nanti kita menunggu keputusan Allah, kita menunggu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi petunjuk itu dari mana? Mimpi nggak? Ada yang mengatakan mimpi. Mimpi apa enggak? Enggak. Mimpi bukan menjadi patokan.
Mimpi bukan menjadi patokan itu petunjuk yang benar atau tidak. Artinya tidak boleh hanya terpaku gitu loh, terfokus hanya mimpi saja, itu enggak. Tapi yang paling penting adalah dari hati, kecondongan hati. Ya, dari kemudahan-kemudahan, ya, dari kemudahan-kemudahan untuk memilih itu. Ya, dari ketentraman hati dan jiwa. Itu. Jadi tidak hanya dari mimpi, dan terkadang mimpi itu juga sedikit membantu lah. Tapi itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya. Tapi yang paling penting adalah kecondongan hati, ketentraman hati dan ketumakninaan hati memilih perkara itu. Itu dia. Dan terkadang ada sedikit ya pendukung mimpi. Ya, tapi bukan satu-satunya mimpi itu. Tapi kecondongan hati, ketentraman, ketumakninahan, ya, dan kemudahan untuk itu. Nah, itu berarti sudah jawaban. Dan terkadang jawaban seperti ini berselisih dengan hawa nafsu kita, keinginan kita. Maka mana yang kita pilih? Kecondongan hati tadi itu. Meskipun menurut pandangan kita itu kayaknya nggak pas deh. Maka nggak boleh kita memilih pendapat kita sendiri, nggak boleh, kita serahkan pilihannya kepada Allah. Makanya terkadang pilihan kita itu kelihatannya baik ternyata buruk. Kelihatannya buruk itu baik bagi kita. Maka yang paling penting adalah menyerahkan seluruhnya itu kepada Allah, menunggu keputusan Allah, menunggu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sholat dan berdoa ini, kita jauhkan sejauh-jauhnya pendapat kita. Kita jauhkan urusan-urusan syahwat dan hawa nafsu kita. Jangan, jauhkan sejauh-jauhnya. Ya, kalau kita hanya masih mengedepankan keinginan kita, hawa nafsu kita, yaitu bukan sholat istikharah, bukan doa istikharah, ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, inilah penjelasan singkat dari sholat sunnah, sholat istikharah, ya, sholat istikharah. Maka nggak usah ragu-ragu, kalau mau sholat istikharah ya sholat saja, karena ini juga salah satu ibadah kok ya, salah satu amal solih, dan itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal solih. Amal solih. Doa pun demikian, ya, doa pun demikian. Doa yang kita baca ini pun termasuk amal soleh. Maka tidak ada ruginya kok, nggak ada ruginya. Bahkan itu baik, pasti itu baik. Ya, baik. Taib akhi fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sholat sunnah berikutnya, yaitu sholatul kusuf. Sholatul kusuf. Sholat apa ini? Gerhana, ya, sholat gerhana. Baik itu sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Di zaman Rasul pernah nggak terjadi gerhana? Ya pernah. Ya karena terjadi gerhana ada syariat sholat gerhana. Gitu. Berapa kali di zaman Nabi? Berapa kali gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekali saja gerhana matahari. Baik, di tahun, kalau tidak salah di tahun ke-10 Hijriah, dan bertepatan dengan meninggalnya salah satu anak beliau yang namanya Ibrahim. Jadi cuman sekali ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di tahun ke-10 Hijriah dan bertepatan dengan meninggalnya anak beliau yang namanya Ibrahim. Makanya masih ada bekas-bekas keyakinan jahiliyah dulu. Di zaman jahiliyah itu kalau terjadi gerhana itu tanda
tanda apa? Tanda matinya adanya kematian seseorang dan orang ini orang besar gitu. Atau lahirnya seseorang. Tentu lahirnya seseorang yang besar gitu loh ya. Menjadi orang besar, orang begitu. Itu akidah mereka, keyakinan mereka orang-orang jahiliyah. Ini berarti ada orang yang mati. Berarti ada orang yang lahir. Itu keyakinan yang bertahun-tahun yang mereka yakini itu di masa jahiliyah. Makanya dalam khutbah beliau setelah sholat kusuf ini, sholat gerhana ini, beliau berdoa, beliau menyampaikan apa? Menyampaikan gerhana ini bukan karena kematian seseorang, bukan karena kelahiran seseorang, tapi Allah ingin memberikan peringatan kepada manusia. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ya. Dan akhirnya ya Allah ya. Kalau di zaman dulu ya, di zaman Nabi SAW dan di zaman setelah para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi-generasi berikutnya, itu kalau gerhana itu menakutkan, mencekam gitu loh, mengerikan gitu, kayak kiamat. Kenapa? Kan datangnya tiba-tiba kan, dari terang benderang tiba-tiba gelap. Gimana ini? Karena waktu itu belum ada ilmu pengetahuan bisa mengetahui nanti ada gerhana dan tidak. Nah kan gitu kan. Dulu sebelum ada, dan memang juga keimanan mereka kepada Allah, dan hari akhir yang sangat kuat sehingga ketika terjadi gerhana itu seperti azab. Sudah, seperti azab. Seperti kiamat. Karena kaget bluk. Gitu kan, tiba-tiba kok gelap begini. Nah, sekarang kan enggak ya. Sekarang sebulan udah terprediksi. Dua pekan, sepekan, 3 hari, 4 hari itu sudah terprediksi akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Sehingga ketika terjadi gerhana ya biasa aja. Bahkan menjadi apa? Tontonan. Gak ada apa ya, rentaknya hati itu gak ada sudah. Gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir, gak ada rasa ini azab, ini kayak peringatan bagi manusia. Kayaknya gak ada sudah. Di samping iman mereka tipis gitu loh. Di samping iman-iman kaum muslimin mungkin di zaman sekarang ini ya tipis. Apalagi orang-orang kafir, gak ada iman itu. Sehingga menjadi tontonan, menjadi berita, menjadi biasa saja gitu. Bahkan ketika sholat pun kadang-kadang kita ngerasa apa? Biasa aja ya? Biasa aja. Gak ada rasa kayaknya gak ada ini kayak kiamat, ini azab. Karena tadi itu di samping keimanan kita, keimanan orang-orang zaman sekarang itu ya seperti ini. Dan sebelumnya sudah terprediksi akan terjadi itu berarti biasa. Tapi sebelum ada alat-alat seperti ini dulu, karena keimanan mereka juga kuat kepada Allah dan hari akhir, maka ketika betul-betul gerhana itu mereka takut banget sudah. Kayak betul-betul turun azab, seperti turun azab. Ya, Masya Allah. Bahkan ketika terjadi gerhana itu beliau cepat-cepat apa? Cepat-cepat keluar dari rumah sampai nyeret-nyeret apa itu? Ridanya itu apa? Rida itu kayak surban gitu loh ya. Saking apa ya? Saking tergesa-gesanya beliau untuk sholat kusuf ini dan mengajak kaum muslimin. Dikhawatirkan ini azab gitu loh. Itu Nabi SAW. Makanya para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau sedang sholat ini nanti akan kita sebutkan, tapi nggak ada yang akan kita sampaikan ini, nggak ada ya di kitab ini, tapi ini sebagai tambahan saja. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sujud dalam sholat apa tadi? Khusuf gerhana. Dalam ketika sujud beliau menangis
dan meludah tipis lalu berdoa. Salah satu doa beliau ketika sujud itu adalah, Rabbi, wahai Rabbku, alam ta'idni la tu'adzibahum wa ana fihim. Wahai Allah, ya Rabbi, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan mengazab kami, mengazab mereka, sedangkan aku berada di sisi mereka. Paham sini? Jadi Nabi itu membayangkan ketika terjadi gerhana matahari yang begitu mengagetkan itu, beliau berdoa tadi, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka, yaitu para sahabat, sedangkan aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, maksudnya ya, jadi Allah itu tidak menurunkan azab kepada manusia selama Nabi itu ada di sisi mereka. Nabi berada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan menurunkan azab. Allah tidak akan menurunkan siksa sebagaimana yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Kaum Nabi Nuh diazab, ya kan? Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud dan yang lainnya diazab. Sedangkan para nabi dan rasul waktu ada di tengah-tengah mereka enggak? Tapi Nabi enggak. Selama Nabi masih hidup dan ada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan mengazab mereka. Tetapi di sini gerhana. Nabi membayangkan gerhana itu koyo azab gitu loh, sehingga beliau berdoa ini, wahai Allah, wahai Rabbi, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka sedangkan aku berada di tengah-tengah mereka? Imannya kayak apa itu ya? Dan itu beliau sambil menangis dalam sujudnya itu. Kemudian beliau juga melanjutkan doanya, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, ya, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka sedangkan mereka terus beristighfar kepadamu, dan kami beristighfar kepadamu. Saya ulangi, wahai Allah, wahai Rabbi, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar, mereka memohon ampun kepadamu, dan kami, wahai Allah, memohon ampun kepadamu, beristighfar kepadamu. Kenapa engkau azab ini ya Allah? Masya Allah ya, inilah iman yang berbicara ya, iman, tauhid, akidah. Membayangkan itu sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dari doa Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita, Allah tidak akan mengazab mereka, mengazab manusia selama pertama Nabi berada di tengah-tengah mereka. Pertama, kedua, selama mereka istighfar. Selama mereka istighfar. Ada dua ini. Yang satu udah nggak ada, Nabi sudah meninggal, tinggal satu ini, istighfar. Sudah. Berarti selama kaum muslimin dan kita semua banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, Allah tidak akan menurunkan azab. Tapi selama mereka berbuat maksiat, tidak minta ampun, tidak bertobat, tidak istighfar, terus mereka menuruti hawa nafsu dan syahwat mereka, maka gimana? Ya turun azab, sudah turun azab. Makanya terjadi kekeringan dan yang lainnya, kemarau dan yang lainnya, gagal panen dan yang lainnya. Dan nanti sholat minta hujan, kenapa ya? Karena nggak hujan, kenapa? Karena kemaksiatan juga yang dilakukan oleh banyak manusia. Di antara tidak mau bayar
zakat, ya, mengurangi timbangan, curang dalam jual beli. Ini dosa-dosa, keburukan-keburukan yang mengundang azab Allah Rabbal Alamin. Dan selama mereka istighfar, memohon ampun, Allah berhentikan itu azabnya, ya, siksanya. Wala'iyadzubillah. Masya Allah. Dan ini beliau berdoa tadi itu sebagaimana beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedangkan engkau, siapa engkau? Nabi Muhammad, wa anta fihim, dan engkau berada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan mengazab mereka. Ini firman Allah, ya. Allah tidak akan mengazab mereka, ya, selama engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak mengazab mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar. Berarti istighfar ini akhi fillah, ya Allah, salah satu zikir yang bisa menenteramkan hati, menenteramkan jiwa, menenteramkan hati yang sempit, yang gundah gulana, resah dan gelisah, yang mengangkat mengangkat ujian dan cobaan atau azab itu sendiri, dan membuat hati bahagia dan tenang, tentrem, ayem. Istighfar. Di samping menambah rizki juga, ya, termasuk menambah rizki, banyak istighfar. Di mana saja kita beristighfar, karena itu akan menenteramkan hati dan jiwa kita yang barangkali galau dan resah gelisah. Ya, baik para bapak ibu sekalian yang kami hormati. Salat khusuf. Sering ya salat gerhana, ya Pak, ya? Baik matahari atau bulan. Seringnya, masalahnya mataharinya sering nggak kelihatan, ya. Banyak awan gitu kan kalau matahari. Bulan pun demikian, banyak awan, jadi nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan gimana? Diumumin di media. Hari ini hari Ahad tanggal sekian akan terjadi gerhana matahari. Nanti ini jam 12 misalnya. Pas jam 12 mendung, hujan. Berarti nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan gerhananya. Salat nggak? Wallahu alam, ini masalah khilaf, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang tetap sholat, ada yang tidak. Tapi pendapat yang kuat insya Allah tidak sholat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan melihat dengan mata lahir, bukan mata hati. Mata lahir. Kalau ngelihat, jika engkau melihat. Jika engkau melihat, berarti kalau nggak melihat, ya enggak. Berarti ini harus kelihatan, jelas, terang, benderang, gerhana kelihatan, nah baru sholat. Kalau enggak, ya enggak. Dan ini tadi sekali lagi akhi fillah, ya Allah, kalau nggak ada, kalau tidak dikasih tahu sebelumnya, mungkin akan lebih tadi loh, ya, lebih khusyuk, ya, lebih menakutkan gitu loh. Kayak kita dulu lah, sampai nggak mau keluar, ya. Dulu waktu kita kecil dulu tuh, ya Allah. Dan dulu kita juga nggak ngerti ada sholat gerhana juga sih, ya. Udah ngumpet aja di rumah, ya. Ngumpet di rumah. Nah gelap gitu, gelap banget. Emang kerasa banget loh dulu tuh. Pernah, ya, gelap sekali. Nggak boleh keluar tuh kita.
mak bapak itu udah di rumah nggak boleh nanti picek. Kalau ngeliatin buta. Ini keyakinan kita dulu ya. Dan betul-betul menegangkan gitu loh, betul-betul mengerikan, menegangkan gitu loh. Kenapa? Karena sebelumnya juga tidak ada pemberitahuan gitu loh. Tiba-tiba gelap itu gerhana. Beda sekarang kalau udah tahu sebelumnya ya biasa aja, kurang mantep lah ya, kurang mantep. Ya Masya Allah. Tapi kalau tiba-tiba gelap itu kan takut, langsung sholat kan begitu. Sholat, istighfar, dan banyak bersedekah ya, banyak bersedekah. Taib akhi fillah azanallahu wa iyyakum. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah taala. Idza khasafal qamaru wa kusifatis syamsu ustuhibba ayyunada as-salatu jami'ah. Apabila terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari, ustuhibba, dianjurkan untuk apa ini? Dianjurkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Jadi ini sunnah nih. Sebelum dimulai salat istikharah, salat gerhana, dianjurkan untuk mengumandangkan ini. As-salatu jami'ah sebelum salat. Hanya bacaan ini khusus dalam salat gerhana saja. Dalam salat-salat lain enggak ada lah. Ada sebagian kaum muslimin yang membaca kalimat ini dalam salat apa? Apa hubungannya sholatul jami'ah? Enggak ada sunahnya itu. Enggak ada sunahnya. Cuman ini aja sholat khusus, sholat gerhana ini saja. Dianjurkan imam atau siapa begitu ya, mengumandangkan ini as-salatu jami'ah. Ini gitu. Saking apa nih ini? Ini menunjukkan ketakutan gitu loh. Rasa takut yang dalam sehingga mengumandangkan ini kayak takbir gitu kan. Ini peristiwa besar ini. Besar banget, menakutkan, mengerikan, koyok kiamat, koyok azab gitu loh. Sehingga mengucapkan as-salatu jami'ah. Sehingga terdengar oleh kaum muslimin di penjuru-penjuru sana. Masya Allah ya. Dalilnya mana dianjurkan mengucapkan as-salatu jami'ah, yaitu hadis Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, lamma kusifatis syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'ah. Dari Abdullah bin Umar, bin Amr. Bin Umar atau bin Amr? Di situ apa? Umar. Sang sahih Amr. Bedanya apa? Umar sama Amr. Ada wawunya. Setelah ro ada wawu. Itu Amr pasti. Kalau misalnya ditulis ain, mim, ro, itu kan bisa aja dibaca Umar, bisa dibaca Amr. Duh, untuk bedain gimana ini kalau nggak ada harokate? Nah, ternyata yang bedain itu adalah wawu. Kalau tidak ada wawu, ain, mim, ro, pastilah itu dibaca Umar, nggak mungkin Amr. Tapi kalau ada ain, mim, ro, wawu, baru dibaca Amr. Pasti Amr, tidak mungkin Umar. Itu cara bedainnya. Nah, hadis ini Abdullah bin Amr, yaitu lebih dikenal dengan Ibnu Amr. Abdullah bin Amr bin As. Kalau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Amr bin As,
Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Antum ganti. Abdullah bin Amr bukan Umar. Beda, orangnya beda kok. Orangnya beda. Beda. Abdullah namanya sama ya, Abdullah juga, tapi yang beda ini yang nama bapaknya. Kalau satu Umar, yang satu Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu taala anhu, ketika tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada tahun keberapa tadi? 10 Hijriah, diseru as-salatu jami'ah. Nah, diseru as-salatu jami'ah. Penulis berkata hafizahullah, apabila masyarakat sudah berkumpul di masjid, maka sholatlah berjamaah 2 rakaat dipimpin 1 imam. Sebagaimana yang diuraikan dalam hadis berikut ini, yaitu hadis Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari di waktu Rasulullah SAW masih hidup. Maka Rasulullah SAW pergi ke masjid. Bahkan ketika pergi ke masjid, beliau terburu-buru. Dalam riwayat lain disebutkan terburu-buru sampai nyeret apa nih tadi itu? Selendang atau surbannya itu. Saking buru-burunya, takut gitu loh. Kalau santai kan, kalau nggak takut kan ya dipasang dulu, pakai rapi dulu kan. Ini nggak, langsung dibawa gitu dan manggil para sahabat untuk sholat berjamaah. Masya Allah ya. Lalu para sahabat berbaris, yaitu membuat shaf di belakangnya. Kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan yang panjang. Tentu setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat yang panjang banget. Dan memang sunahnya seperti itu. Imam baca surat yang panjang, mungkin Al-Baqarah atau Al-Imran gitu ya. Panjang banget, panjang ya. Kemudian beliau bertakbir, lalu ruku. Takbir intiqal, Allahu Akbar, beliau ruku. Lalu ruku, satu ruku yang panjang. Nah, ketika ruku panjang banget. Baca apa? Ya diulang-ulang aja, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, panjang gitu. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian berdiri, tidak sujud. Ketika i'tidal itu tidak membaca Rabbana walakal hamdu dan tidak langsung sujud, tapi apa? Lalu membaca bacaan yang panjang, tetapi kurang daripada bacaan ayat pertama. Kemudian apa? Kemudian takbir, lalu ruku yang panjang, tetapi kurang daripada ruku yang pertama. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian beliau sujud. Paham ya? Paham ya? Baik. Ini rakaat pertama setelah baca panjang, ruku. Rukunya panjang, setelah ruku berdiri sami Allahu liman hamidah, setelah itu membaca Al-Fatihah.
Setelah Al-Fatihah baru baca surat yang panjang, tapi tidak lebih panjang dari yang pertama. Kalau yang pertama ya mungkin Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran gitu ya. Yes, terserah monggo. Nah, setelah itu setelah selesai surat Ali Imran misalnya, baru rukuk lagi. Allahu Akbar, baca rukuk dan panjang, rukuknya panjang beliau, dan itu tidak lebih panjang dari yang pertama. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Setelah itu baru sujud. Ya. Baru sujud. Kemudian beliau sujud, kemudian beliau berbuat seperti itu pada rokaat kedua hingga sempurna 4 rokaat dalam 4 kali sujud. Dalam 4 kali sujud ya. Dan baik 4 kali sujud dan 4 kali rukuk. Betul ya? 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Di rakaat yang kedua dilakukan sama dengan rakaat yang pertama. Rukuk, i'tidal, baca surat atau Al-Fatihah atau surat dan surat, kemudian rukuk, i'tidal, sujud. Nah, itu sama ya di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Berarti sekali lagi salat gerhana itu 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan itu panjang banget, rukuknya panjang, berdirinya panjang, sujudnya panjang. Sampai-sampai disebutkan di sini apa? Wan jalatis syamsu qabla ayyan sorif. Dan gerhana matahari pun selesai sebelum beliau selesai dari salat itu. Berarti sebentar hilang, selesai gerhananya. Berarti panjang ya sholatnya, panjang sholatnya sampai habis itu loh, mau habis gerhananya. Ya. Nah, hadis ini jelas menunjukkan disyariatkannya sholat gerhana dan cara-caranya dan kaifiyahnya. Kemudian poin berikutnya adalah al-khutbatu ba'da shalah, khutbah sesudah salat gerhana. Jadi khutbah ini dilakukan setelah salat. Sebagaimana salat Id ya, salat Id salat dulu kemudian khutbah, kecuali apa? Salat Jumu'ah. Kalau salat Jumat itu ya khutbah dulu oh iya khutbah dulu ya, khutbah dulu baru sholat. Disunahkan bagi imam apabila selesai mengucapkan salam agar berkhutbah di hadapan hadirin. Yang berisi apa? Isi khutbah itu apa? Peringatan dan nasihat buat mereka serta menganjurkan mereka agar rajin beramal soleh. Faya'idhahum wa yudzakkirahum, memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, memberikan peringatan-peringatan kepada mereka kaum muslimin. Ya, Masya Allah. Dan menganjurkan mereka untuk banyak beramal saleh, termasuk banyak istighfar, termasuk banyak sodako, ya, banyak sodako di waktu itu. Ya, dan beristighfar, karena istighfar tadi telah kita sebutkan salah satunya mengangkat apa? Mengangkat bala, mengangkat ujian, mengangkat azab. Itu istighfar. Maka dianjurkan banyak istighfar dan termasuk sodako, karena sodako itu juga bisa mengangkat apa? Musibah, mengangkat sakit. Kalau sakit banyak sodako, insya Allah Allah sembuhkan itu, insya Allah. Ya, nah. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Aisyah. Dari Aisyah, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma khasafatis syamsu thumma dzakarat sifatas salati
Qalat thumma sallam wa qad takhallat asy-syamsu fa khataba an-nasa faqala fi kusufi syamsi wal qamari innahuma ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada waktu gerhana matahari. Kemudian menceritakan sifat salat Nabi sampai selesai. Ya, sedangkan matahari sudah jalan, yaitu sudah selesai gerhana itu. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, lalu beliau bersabda perihal gerhana matahari dan bulan, yaitu memberi nasihat, mau'idah kepada para sahabat. Ya, keduanya yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan mengalami gerhana bukanlah karena kematian atau hidupnya atau lahirnya seseorang. Karena itu kalau kamu melihat gerhana itu maka segeralah mengerjakan sholat. Fa idza ra'aitumuhuma. Jika kamu melihat gerhana itu, baik gerhana bulan atau matahari, melihat ra'aitumu melihat. Ra'a itu melihat dengan mata. Kalau ngelihat, kalau ngelihat sholat. Berarti kalau enggak, ya enggak usah sholat. Karena sholat sunnah, ini sholat gerhana itu hukumnya sunnah. Meskipun ada yang mengatakan wajib, ya meskipun ada yang mengatakan wajib, minimal wajib fardu kifayah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah, wallahu a'lam. Tapi wallahu a'lam bishawab. Paham sampai di sini ya? Paham insyaallah, paham alhamdulillah. Masih ada beberapa poin di sini yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala. Tapi insyaallah insyaallah ini sudah memenuhi apa yang telah kita sampaikan tadi insyaallah taala. Ya. Maka kita lanjutkan saja sholat sunnah berikutnya, dan sholat ini sholat sunnah terakhir ya yang dibawakan oleh penulis. Setelah itu sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Kita selesaikan sholat sunnah dulu ini. Yang terakhir adalah sholatul istisqa. Salat istisqa. Apa salat istisqa ini? Minta diturunkan hujan. Pernah? Alhamdulillah di negeri kita ini wis makmur. Setidak-tidaknya turun gimana sih? Sejarang-jarang turun hujan, ya berlimpah airnya di negeri kita ini, baik air pam maupun air kali, air sumur. Nggak ada masalah insya Allah ya, apalagi di Bekasi dan sekitarnya ini insya Allah masalah air insya Allah lah ya, nggak ada apa-apa. Sekering-keringnya tetap alhamdulillah. Tapi di daerah-daerah lain kalau nggak ada hujan ya sudah kering kan gitu, kerontang. Kayak kita dulu itu kalau udah kering sumur nggak keluar kan ya,
nggak ada pam kan dulu, nggak ada pam. Kan ngandalin sumur sama hujan saja. Kalau nggak ada hujan, sumbernya habis. Oh, udah itu udah, masya Allah, menyedihkan lah gitu, menyedihkan ya, sampai sawah-sawah itu retak-retak gitu ya, masya Allah ya. Tapi tidak sampai sholat khusuf juga ya. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita tinggal di negeri yang masya Allah curah hujan ya, sumber air itu melimpah ruah sampai banjir wis pol enake. Tapi di negeri-negeri yang jauh di sana kalau udah nggak hujan ya sudah kering sudah. Kali habis airnya, kemudian juga sumur habis semua air, panas dan seterusnya sudah. Betul-betul kekeringan begitu. Maka ketika dalam kondisi seperti itu dianjurkan untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Dan telah kita sampaikan tadi salah satu sebab Allah tidak menurunkan hujan adalah secara umum, secara global adalah kemaksiatan manusia. Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Maka Allah cegah itu hujan untuk turun. Kering jadinya. Dan diantaranya adalah karena mereka tidak membayar zakat. Jelas itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, karena tidak membayar zakat. Kemudian curang dalam berjual beli. Termasuk adalah merebaknya riba. Ini sebab-sebab penghalang turunnya hujan. Dan itu bisa diatasi dengan banyak istighfar, bersedekah, dan termasuk adalah sholat istisqa. Taib, sholat istisqa itu caranya gimana, Pak? Ya sholat istisqa diumumin biasanya di kampung. Di kampung sepakat kaum muslimin untuk keluar semua ke lapangan sono. Ke lapangan. Boleh nggak di masjid? Ya kalau nggak ada lapangan ya neng masjid, tapi tetap dianjurkan di lapangan. Sebagaimana sholat id juga sholat di mana? Di lapangan, di dataran yang luas itu. Kalau di sini ya di mana ini? Biasanya itu umum gitu, misalnya sebekasi gitu, sebekasi, udah ada perintah dari atasan sono, sholat istisqa. Ya sudah, masing-masing keluar dari semua keluar, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, keluar semua ke lapangan. Ya, menunjukkan akan kebutuhan mereka kepada air hujan itu. Memelas kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana sholat id, semuanya keluar, anak-anak, bahkan wanita-wanita yang sedang haid nifas pun disuruh keluar. Ya, begitu. Baik. Dikerjakan di lapangan, kalau memang nggak ada ya boleh di masjid. Dan semua keluar, bahkan kambing-kambingnya bawa keluar. Kalau punya kambing, sapi bawa keluar. Ya. Buru-buru dilepasin. Setelah itu sholat. Ya, bisa doa dulu ya, bisa doa sebelum sholat atau setelah sholat. Berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas langit sana, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian memuji Allah, terus yang intinya minta diturunkan hujan. Berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas langit, dan semuanya mengangkat tangan. Dan itu bisa dilakukan setelah sholat atau sebelum sholat, sebagaimana penggabungan hadis-hadis atau dalil-dalil, dan akan kita sebutkan nanti insyaallah. Tapi cara sholatnya gimana? Cara sholat meskipun di sini disebutkan apa? Disebutkan sholat 2 rakaat kan gitu. Hadisnya itu sholat 2 rakaat.
Wes gampangannya begini akhi ya. Ada dua cara ya, ada dua pendapat. Ini masalah yang dipersisikan oleh para ulama tentang cara sholat istisqa. Pendapat yang pertama adalah seperti sholat id, seperti persis dengan sholat id. Rakaat pertama takbirnya berapa kali? 7. Rakaat kedua 5. Sama. Salat istisqa ya seperti itu, salat id ya seperti itu, sama. Ini pendapat yang pertama dan ini pendapat sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian pendapat yang kedua adalah seperti salat biasa, seperti salat apa? Subuh, seperti salat subuh 2 rakaat tanpa tambahan takbir, tanpa adanya tambahan takbir. Sebagaimana hadis ini di dalam kitab ini disebutkannya, yaitu tsumma shalla lana rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Tidak disebutkan apa? Takbir yang 7 dan 5 tadi itu. Ya wallahu alam, dari dua pendapat ini sebagian ulama mengatakan boleh dua-duanya. Boleh seperti sholat id atau boleh seperti sholat subuh. Wallahu alam bisawab. Taib, kita baca apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah taala. Idzan qata'al mataru wa ajdabatil biladu ustuhibbal khuruju ilal musalla listisqa fayusalli bihimul imamu rak'ataini wa yukthiru minad du'ai wal istighfari wa yuhawwilu ridaahu wa yaj'alul yamina 'ala shimal. Artinya, apabila hujan sangat lama tidak turun dan tanah menjadi gersang, maka dianjurkan kaum muslimin pergi ke tanah lapang untuk menunaikan sholat istisqa 2 rakaat dipimpin oleh seorang imam, memperbanyak doa dan istighfar, ya, memperbanyak doa dan istighfar, dan memindahkan selendangnya yang asalnya sebelah kanan diletakkan di sebelah kiri. Jadi sebelum doa itu ridaknya di sebelah sini dipindah ke sebelah sini. Atau sebelumnya di sini diletakkan di sini. Sebelumnya di sini diletakkan di sini. Itu. Yuhawwilu ridaahu, beliau ini yaitu memindah selendangnya yang asalnya sebelah kanan dari rumah sebelah kanan, sebelum berdoa diletakkan di sebelah kiri. Harapannya apa? Harapannya Allah memutar keadaan, memindah keadaan yang awalnya kering menjadi basah, yang sebelumnya gersang menjadi subur gitu loh. Harapannya seperti itu. Ya, memindahkan selendang. Tapi kita kan nggak pakai selendang. Apa peci begini? Itu kalau nggak pakai selendang, peci yang Ya Allah alam. Ada yang mengatakan demikian ya. Pakai baju dibalik gitu, ya nggak usah lah. Nggak usah. Apalagi kacamata ini. Ya enggak juga sih. Baik. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi itu sunnah ya, itu sunnah dianjurkan. Kalaupun enggak juga tidak apa-apa ya. Ini hukumnya sunnah saja. Kemudian yang terakhir beliau berkata membawakan sebuah hadis yang artinya dari Abbad bin Tamim, dari pamannya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata,
Nabi SAW pernah pergi ke tanah lapang untuk sholat istisqa. Padahal peristiwanya sekali, iya kan? Sekali kan? Itu saja kan? Sholat gerhana matahari cuma sekali di masa hidup Nabi SAW. Tapi periwayatannya ini banyak sekali. Peristiwa ini besar sekali. Bahkan dalam sholat beliau mengandung banyak hikmah pelajaran. Termasuk beliau ketika sholat itu beliau melihat surga dan neraka. Melihat surga, melihat buah surga di depan mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat beliau melangkahkan kaki ke depan. Ketika sholat melangkah kaki ke depan sambil menjulurkan tangannya seakan-akan ingin memetik sesuatu. Tapi beliau segera mengembalikan lagi tangannya ke posisi semula. Setelah itu ditanya para sahabat, "Wahai Rasul, kenapa? Apa yang kau lakukan tadi? Kenapa?" Kata Nabi SAW, "Aku melihat surga, melihat buah-buahan di surga. Hampir saja aku petik itu. Seandainya saya petik benar, maka kalian tidak akan nafsu lagi hidup di dunia. Seandainya engkau melihat buah surga itu dan merasakan buah surga itu, kalian nggak akan sudi lagi hidup di dunia ini." Baru buah satu, gitu Pak ya. Nah kan nafsu lagi, udah ngapain di dunia kayak begini, ruwet, sumpek, ruwet, mumet. Nah surga nggak ada itu sama sekali, enak semua ya. Bagaimana telah kita ketahui, banyak sekali hukum-hukum, pelajaran-pelajaran dalam satu peristiwa ini. Salat gerhana itu sekali saja itu. Banyak sekali pelajaran kayak tadi itu, Nabi membaca doa tadi itu. Ya, Masya Allah. Dan ini pun demikian. Baik, hadis siapa tadi? Hadis Kharaja. Nabi SAW pernah pergi ke tanah lapang untuk sholat istisqa. Beliau menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Lalu sholat 2 rakaat. Nah di sini tidak disebutkan takbir yang 7-5 kan ya? Sholat 2 rakaat, begitu ya. Dan membalik selendangnya, memindahkan selendangnya. Sufyan berkata, telah bercerita kepadaku Al-Mas'ud dari Abu Bakar radhiyallahu an, dia berkata, dia menjadikan selendang yang asalnya sebelah kanannya pindah ke sebelah kiri. Wa anhu, darinya yaitu dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi qal, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pergi ke tanah lapang untuk salat istisqa, beliau fahawwala ila nasi dhahrahu wastaqbala al-qiblata yad'u thumma hawwala rida'a thumma shalla lana rak'ataini jahara fihima bil qiraati. Beliau sallallahu alaihi wasallam palingkan punggungnya menghadap para sahabat dan menghadap kiblat. Punggung beliau di depan para sahabat dan wajah beliau menghadap kiblat, ya. Sambil berdoa, lalu beliau pindah selendangnya. Beliau pindahkan selendangnya. Berarti doa dulu, angkat tangan tinggi-tinggi ke atas langit. Setelah selesai berdoa, beliau pindahkan selendangnya yang awalnya sebelah kanan ke sebelah kiri, ya. Kemudian sholat dengan kami 2 rakaat dengan suara keras ketika membaca ayat. Berarti berdoa, memindahkan selendang, kemudian sholat 2 rakaat dengan suara keras. Berarti kayak sholat Jumu'ah, ya, atau sholat subuh itu 2 rakaat, ya.
Dan kalau riwayat sebelumnya tadi, riwayat Abdullah bin Zaid, hadis yang pertama tadi disebutkan apa? Sholat dulu, kemudian berdoa, kan gitu. Sholat dulu, kemudian berdoa. Berarti kesimpulannya boleh dua-duanya. Boleh doanya itu sebelum sholat, boleh doanya setelah sholat. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Berarti suara keras ya, suara seperti sholat Jumu'ah lah, seperti sholat Jumu'ah. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Selesai sudah pembahasan kita tentang sholat sunnah. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan macam-macam sujud. Pertama sujud tilawah, kedua sujud syukur, dan yang ketiga sujud sahwi, dan yang keempat sujud. Berarti sujud ada berapa? Ada 3 ya. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu berkaitan dengan membaca Al-Quran. Kemudian sujud syukur karena ada kabar gembira ya, ada kenikmatan. Kemudian yang ketiga sujud tilawah karena lupa dalam sholat sahwi, ya sholat sahwi, sujud sahwi. Kemudian udah kan? Udah. Ada lagi sujud. Ya, sujud sholat ya, sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini, tepat jam segini persis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Sebelum kita tutup mungkin ada yang bertanya. Oh ini nggak dinyalain tuh. Oh baru nyala sekarang. Ini nggak nyala. Makanya kok perasaan keras banget semua. Tapi mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada ya kita tutup langsung. Tapi alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Berarti materi bisa diterima dengan baik dan sempurna. Dan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-perintahnya, dalam beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran dan keteguhan di dalam beramal salih, khususnya di bulan yang penuh dengan barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memasukkan kita semua dan keluarga kita semua ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.